Coach Nova Arianto ubah taktiknya dari pola 3 back menuju 4 back. Lawan yang dihadapi oleh Indonesia U17 yaitu Kepulauan Mariana, kualitas mereka sangat jauh dengan anak asuh Coach Nova Arianto. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Kepulauan Mariana dengan skor fantastis 0-10 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Asia U17. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Dari sisi skor, dari sisi hasil, ya fantastis, 10-0. Timnas berhasil menciptakan gol. Tetapi dari atribut permainan yang ditampilkan oleh anak asuh Coach Nova Arianto, tentu harus banyak yang perlu ditingkatkan. Misalnya, passing yang masih sering salah dilakukan oleh pemain timnas. Padahal Kepulauan Mariana, pertahanan mereka, compactness mereka tidak terorganisir dengan baik. Banyak ruang-ruang muncul di pertahanan Kepulauan Mariana. Kemudian yang kedua, finishing. Nah, kalau kita fair-fairan teman-teman, di atas lapangan harusnya bisa lebih dari 10 gol. Nah, perihal finishing ini memang bukan hanya problematika bagi timnas senior kita, tetapi timnas di bawah-bawahnya pun finishing kerap menjadi bumerang bagi pelatih kepala kita. Kemudian umpan silang yang tidak akurat ataupun sering tidak tepat teman-teman. Pada dasarnya Kepulauan Mariana ketika bertahan gunakan shape 5-4-1. Ya, tergantung juga lagi situasi di atas lapangan, kadang berubah menjadi 5-3-2 ataupun 6-3-1 teman-teman. Salah satu hal yang dibutuhkan bagi sebuah tim yang melakukan penyerangan ketika menghadapi tim yang bertahan, tim yang menunggu, bagaimana memanfaatkan sisi kelebaran. Nah, pada saat Coach Nova Arianto menghadapi Kepulauan Mariana, itu diaplikasikan, memanfaatkan kelebaran. Ketika kita sudah sampai di kelebaran, salah satu decision yang bisa kita lakukan yaitu melakukan umpan crossing ataupun early crossing. Nah, otomatis ketika Kepulauan Mariana banyak bertahan di kotak penalti, akan berkerubutanlah pemain-pemain Mariana untuk bisa mengantisipasi pemain-pemain timnas. Namun, dikala tekanan minor, tekanan minimalis didapatkan oleh pemain timnas U17 kita dari sektor flank, dari sektor sayap, itu umpan silangnya tidak akurat. Ya, di sisi lain, di sektor flank kita nggak hanya membicarakan perihal umpan silang. Ada namanya permainan kombinasi, third man run. Itu kan sering dilakukan oleh Man City bersama Pep Guardiola teman-teman. Mereka bermain dari sisi kelebaran, nggak melulu memanfaatkan umpan silang, tetapi bagaimana menggerakkan lawan itu dengan bola. Kamu melakukan passing, lawan itu bergerak. Ketika bergerak muncul ruang, disitulah dimanfaatkan oleh anak asuh Pep Guardiola. Nah, di momen Indonesia menghadapi Kepulauan Mariana, di ruang-ruang sempit, di ruang-ruang terjepit teman-teman, reaksi kita untuk menghadapi tekanan dari Mariana yang kualitasnya jauh sekali, ya tentu harus lagi ditingkatkan. Ada lagi aspek momen terlalu terburu-buru. Nah, ketenangan ini ya so far so good. Kalau jika kita bandingkan dengan pertandingan Indonesia melawan Kuwait, berkembang nih timnas Indonesia, ada titik poinnya yang kita apresiasi. Namun yang kita soroti itu kan kualitas Mariana ini yang terlalu jauh ya dengan Indonesia yang harusnya bisa lebih baik lagi. Dan salah satu aspek yang sangat aku sukai dari dari pertandingan menghadapi Kuwait, dari pertandingan saat menghadapi Kepulauan Mariana ini, bagaimana dinamisme Goli kan dimainkan di posisi sebelah kiri dengan taktik 3 back, berarti dia di koridor half space teman-teman, atau dengan menggunakan skema 4 back saat menghadapi Mariana ini kan dia di sayap. Namun ia sering hybrid, melebar ke bawah menjemput bola. Dan kekuatan yang dimiliki oleh Goli, kita semua tahu, tendangan dari luar kotak penalti. Nah, tendangan dari luar kotak penalti, kalau menghadapi lawan yang banyak menunggu, menghadapi lawan yang sering parkir bus, ya itulah salah satu hal yang bisa dimanfaatkan. Nah, Indonesia pun melakukan hal serupa. Goli dengan kekuatan tendangan dari luar kotak penaltinya, itulah
menjadi senjata dan beberapa kali menciptakan peluang bahkan dengan gol teman-teman. Nah, sektor tengah yang menjadi memang sorotan kita teman-teman, kreativitas harus lebih ditingkatkan lagi untuk menghadapi lawan yang parkir bus ataupun lawan yang selanjutnya dihadapi teman-teman. Dan terpenting variasi serangan. Nah, variasi serangan saat menghadapi Mariana ataupun Kuwait masih ya kita katakan perkembangan bagus Indonesia di laga kedua menghadapi Mariana, tetapi variasi tadi lebih banyak hal-hal magic, hal-hal magis yang perlu ditingkatkan oleh pemain-pemain kita untuk bisa menciptakan sebuah gol. Dari susunan formasi ini yang hal yang urgensi yang kita bahas di video kali ini teman-teman. Coach Novarianto di atas kertas kilas beliau menggunakan skema 2 back di belakang atau secara matematisnya 4 back. Nah, beralih dari skema 3 back saat menghadapi Kuwait di pertemuan pertama. Kenapa? Biasanya timnas kita menghadapi lawan-lawan tertentu akhir menggunakan pola 4 back karena secara kualitas mereka tidak bagus, tidak oke. Nah, saat Indonesia menghadapi Kuwait, kita melihat sepak bola Kuwait ya so far bagus juga lah ya, bisa setara dengan Indonesia U17 kita. Dan pada saat menghadapi Kepulauan Mariana, kita sudah melihat mereka tidak prima permainannya. Kala menghadapi Australia, rasa confidence itu pun muncul. Kita pun pasti menganalisa, wah ini kualitas mereka memang di bawah kita. Nah, otomatis kita pun mengambil inisiasi untuk menggunakan pola 4 back saja. Itu menurut aku ya, pemikiran aku ya, kenapa Coach Novarianto ya. Mariana pun nggak banyak melakukan serangan. Jadi untuk apa pakai pola 3 back ataupun 3 pemain belakang teman-teman akan sangat mubazir. Nah, ketika lawan lebih banyak menunggu, lebih banyak bertahan, tentu yang dibutuhkan itu banyak pemain di sektor depan. Nah, sehingga pada fase attacking yang dilakukan oleh timnas kita ya hanya meninggalkan 2 pemain di belakang, dan 2 pemain di belakang itu pun ya aman-aman aja. Kekuatan Mariana tidak prima, itu ya di garis bawahi, kekuatan Pulauan Mariana tidak prima. Nah, kita tarik ini dengan posisi timnas level senior kita. Nah, dengan kualitas timnas kita semakin mewah, senior teman-teman, nah, banyak akhirnya memunculkan sebuah diskursus, kenapa akhirnya tidak menggunakan pola 4 back kala menghadapi lawan-lawan seperti Cina, kayak Bahrain, bla 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 bla. Ini hak dari Coach Sintayong lagi, hak keputusan yang beliau miliki teman-teman. Tetapi jika kita menjadikan sebuah pelajaran secara umum, secara substansi, kalau timnas kita senior ataupun U17 ataupun di bawahnya teman-teman, saat menghadapi tim-tim yang inferior, kita biasa pakai pola 4 back ataupun ya nggak terlalu memaksakan lebih banyak bertahan, pasti mengambil inisiasi. Karena apa? Kita tahu kualitas kita, kita sadar kalau misalnya kita mampu nih. Nah, sedangkan di beberapa elemen, di saat kita compare pemain timnas senior kita dengan lawan yang kita hadapi, secara individu harusnya kita bisa untuk mendominasi, untuk bisa mengambil inisiasi. Mau pakai pola 4 back ataupun 3 back, terserah lah ya. Itu tergantung pilihan dan keputusan pelatih lagi. Kita bicara mengambil inisiasinya. Ternyata disitulah momen kita merasa tidak oke nih secara individu untuk menghadapi, untuk berani bermain terbuka. Nah, saat menghadapi Cina, saat menghadapi Bahrain, kan banyak orang menyayang kenapa timnas Indonesia kalah. Tapi ya kita pun nggak bisa membenturkan dari satu aspek yang sangat amat penting teman-teman, filosofi ataupun prinsip dari seorang pelatih. Misalnya seorang pelatih udah punya prinsip bertahan, defense counter, nggak akan pernah dia secara radikal untuk merubah permainannya tiba-tiba proaktif. Sama kayak misalnya di timnas Indonesia ada Luis Mia. Luis Mia waktu itu bersama timnas mencoba bermain dengan style sendiri kan, dengan kaki ke kaki ball position ya, ujungnya memang tidak prima. Kenapa tidak prima? Secara kualitas aku fair-fairan aja tanpa mengurangi rasa hormat. Ball position yang dimainkan oleh Luis Mia tidak mendukung dengan squad, dengan pemahaman taktikal, dengan pemain-pemain yang tersedia kala itu. Nah, mungkin berbeda cerita jika komposisi ataupun squad level timnas Indonesia seperti yang didapatkan oleh Coach Sintayong. Ini bukan membanding-bandingkan. Kita bicara bagaimana sebuah permainan itu bisa terjadi. Nah, kita kembali dengan melihat situasional timnas kita dengan level pemain yang bisa dikatakan mewah, teman-teman. Aku pun mengatakan demikian mewah. Coach Sintayong tetap mempertahankan permainan defense counter. Itulah dia namanya sebuah prinsip, sebuah filosofi. Apakah itu salah? Tentu tidak. Apakah itu tidak dibenarkan? Sah-sah aja.
bagi seorang pelatih. Kalau kita tarik nih, Jose Mourinho datang dia untuk menjadi pelatih timnas Indonesia, pasti dia pun akan menggunakan prinsipnya, filosofinya, bertahan. Beda cerita kalau misalnya kita datangkan, udah ada contoh Luis Milla, dia kan ball position, Pep Guardiola lah, tak siapa pelatih-pelatih yang mengandalkan ball position, pasti dia buat timnas Indonesia itu orientasinya terhadap bola. Nah, ada satu momen yang sangat amat penting biasanya kalau kita merekrut pelatih ataupun meng-hire pelatih, teman-teman. Sebelum kita melakukan tanda tangan, ada biasa dia melakukan presentase. Bagaimana filosofinya, bagaimana prinsip permainannya, bagaimana style dinamika permainannya, teman-teman. Nah, dari situ kita dapat gambaran defense counter, lebih baik menunggu bertahan, bla 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 bla, menguasai bola dan lain sebagainya. Dan ya, hal itulah yang perlu kita pahami, teman-teman. Perihal yang namanya filosofi. Dan ketika kita berkaca dari perjalanan sudah dimiliki oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, sangat amat jarang ya beliau bermain mengambil inisiasi alias proaktif. Lebih banyak bermain dengan reaktif, menunggu melihat situasi baru mengambil yang namanya kesempatan alias inisiasi. Oke, kita lihat perjalanan timnas kelompok usia kita dan senior kita bersama pelatih kepala masing-masing. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.